Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini, dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHMH yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam nih Cak Bowo. Malam nih Maria. Apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah ya, sehat Halo, semua Maria, ya. bagaimana? Saya juga alhamdulillah sehat. Cak Bowo, iya. Merdeka. Oh iya, pastinya dong. Merdeka ya. Kita masih dalam suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 Merdeka. ya. Merdeka. Apakah tanahnya juga merdeka? Tanah merdeka. Iya. Jadi dalam arti kalau dulu ada nasionalisasi Ya. dari Belanda merdeka tahun 50 diserahkan pada negara. Nah, negara sekarang itu mengatur bagaimana nantinya kalau tanah negara itu menjadi hak milik karena zamannya sudah merdeka. Bisa toh, Cak? Iya, tapi kenyataannya sekarang ini teorinya bisa. Teorinya bisa, tapi Prakteknya, birokrasinya perlu direformasi. Oh, gitu. Kenapa? Ya. Birokrasi itu contohnya kalau kita bicara masalah tentang tanah negara menjadi hak kepemilikan, kita tahu dulu apa itu Undang-Undang 5 tahun 60 UPPA ya. Nah, kemudian ada 9 tahun 1965 konversi ya toh. Ada 9 tahun 99 kan gitu. Jadi juga aturan kementerian juga. Kemudian juga diatur lagi PP 32 tahun 9 itu adalah ketika masyarakat sudah menempati tanah negara 20 tahun, sebetulnya dia punya hak khusus untuk menjadi sertifikat hak milik. Kan begitu. Tapi kenyataannya ya susah juga. Nah, masih digondeli. Nah, masih dikunci, ini yang menjadi satu persoalan. Nah, ketepatan nih. Nah, mau ada calon capres, ya toh? Oh iya. Baik ini dari kelompok Jokowi, ada kelompok Prabowo. Ini bicaranya ini. Nanti pada waktu dia membutuhkan rakyat, masyarakat, baru apakah bisa nih tanah yang saya kuasai selama 50 tahun, 34 tahun, bisa nggak disertifikatkan? Kalau bisa, oh bagus. Kalau nggak bisa, ya mong doang kalau gitu. Ini kesempatan yang baik. Jadi masyarakat ini, ketika ada pemilihan presiden, ya legislatif, ini dibutuhkan. Dijanji-janji, tapi apa sampai sekarang ini nggak realisasi. Contohnya, contohnya nih, ya surat hijau. Sewa kata dia, nggak pernah ada, nggak bisa ini. Kenapa? Ini aset negara, jadi harus ada prosedur. Tapi sebetulnya kalau sudah ada mekanisme yang baik bisa saja. Tapi kalau nggak ada mekanisme baik nggak bisa. Harus mekanisme. Kalau nggak mekanisme berarti tidak sah, kan gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap ketika adanya seperti ini tahun 2019 nih, mudah-mudahan tanah hijau bisa menjadi disertifikatkan. Amin. Nah, itu amin. Harapannya warga kota Surabaya loh, Cak Tapi Bowo. kosong. Kenapa? Tahu nantinya. Sudah janji-janji dah. Tapi sekarang ini, ya kita tidak usah kecil hati, ya toh? Tidak usah pesimis, optimis bahwa nanti bisa. Ini tunggu. Nantinya ada juru bicara ini akan ke masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Siapa nanti yang bisa untuk berjuang pada rakyatnya. Gitu. Maksudnya dengan menggunakan jorgan itu gitu ya? Iya dong. Ya, Cak Bowo. Nah, sebenarnya kalau sesuai dengan hukum sendiri bisa nggak sih sebenarnya, Cak Bowo, tanah negara itu bisa dijadikan hak milik warga biasa gitu? Bisa nggak? Bisa, sepanjang ada memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Contohnya apa saja itu? Ya mohon dulu. Kalau itu konversi, ya itu memang dimohonkan di BPN. Kalau BPN sudah memberikan satu keputusan, berarti keputusan sertifikat ya bisa jadi sertifikat. Kan begitu. Nah, ada namanya panitia 9 itu yang menentukan. Bisa saja, karena panitia 9 terdiri dari elemen-elemen dan
merupakan satu kewenangan ketika Panitia 9 itu memberikan salah satu hubungannya dengan sertifikat baru, go! Oh, bisa ya. Iya dong. Aslinya ya. Aslinya begitu, tapi nggak tahu prakteknya. Teorinya oke, tapi prakteknya ya belum tentu bisa. Ada kendala dengan satu aturan-aturan tertentu. Oh, ya. Nah, sebenarnya kriterianya sendiri itu tadi kan seperti disinggung sama Cak Bowo gitu ya. Untuk yang sudah menempati tanah 20 tahun lebih. Nah, PP 32 tahun 9, oke. Ada lagi nggak, Cak? Apalagi mungkin nggak tahu dilihat dari luasnya atau apanya gitu, kriterianya apa? Luasnya, keterangannya dari kelurahan. Kalau itu memang dari sporadiknya, ya riwayatnya. Kalau ada riwayatnya memang menempati tanah itu baru bisa kan. Nah, itu kan ada satu pernyataan-pernyataan yang harus dilalui. Yang penting adalah warga negara Indonesia, satu. Warga negara Indonesia dan dia harus menyatakan bahwa dia bertempat tinggal. Tapi ini pengajuan. Nanti itu diterima enggak, itu maunya bisa itu pada BPN. Oh, jadi yang berwenang untuk mengasisi siapa nih, Cak Bowo? Badan Pertanahan BPN ya? Iya, nasional. Setempat, baik provinsi, baik daerah, itu yang penting. Yang penting ada di ACC. Kan ini adalah otonomi daerah. Kalau itu bisa ya, kenapa dipersulit? Oke, kalau tadi kan yang surat ijo, yang selain surat ijo, Cak? Ada surat, bukan surat lagi, guna usaha, guna dan sebagainya. Harus ada satu pelepasan, tanpa ada pelepasan tidak bisa, itu korupsi. Tetap ada prosedurnya. Prosedurnya nggak harus dilalui. Nggak boleh, harus. Oke, ya. Jadi awalnya gimana, Cak? Secara administratifnya? Administrasi kalau tanah itu guna usaha. Tanah nomor ponding, ya toh, tanah sewa kata media. Yang penting kalau tanah hak milik turun temurun, itu bisa. Turun temurun itu lain. Iya. Sudah mulai zaman Belanda tetap ditempati ini turun temurun, itu hak kepemilikan. Tapi lain ada sesuatu tanah itu macam-macam. Tanah layat, tanah adat, ya toh, tanah gendom, ya toh, tanah hijau, ya toh, sewa kata media. Tanah HGU, guna usaha, HGB dan sebagainya itu ada hal yang memang penting sekali. Nah, kalau dilihat dari sini ya, Cak Bowo, ini kan kompleks ya sebenarnya ya. Kadang-kadang yang sudah menempati lama puluhan tahun, tapi karena itu tanah dalam tanda kutip milik BUMN tertentu kan itu termasuk milik negara juga kan? Cak Bowo? Iya, BUMN negara. Iya kan? Nah, terus diambil gitu Cak Bowo. Secara pasar kan sudah lama ditempati, tapi nggak bisa. Harus melalui gugatan dulu. Nggak bisa, harus pelepasan. Kalau BUMN itu dari mana? Atau dari BUMN mana? Itu harus ada pelepasan. Yang jeraganya itu adalah Kementerian Keuangan. Jadi prosedurnya gimana? Harus beli dong. Oh, beli dulu. Iya, beli harus. Itu namanya administrasinya demikian. Ya, kadang-kadang kan yang sudah menempati rumah dinas gitu loh, Cak Bowo. Terus? Ya, kadang-kadang kan ada yang dinas, tapi kalau dinas. Nah, kecuali dialihkan pribadi tidak masalah. Kecuali kalau pribadi biasanya ini sangat kasihan juga. Mesti harus ditempati orang yang dinas. Betul. Ini yang kasihan, lebih baik kalau itu ada rumah dinas, lebih baik itu diangsur, dikreditkan. Itu baru. Tapi kalau itu sampai nanti akan di berapa tahun lagi anaknya kasihan. Kenapa? Karena sudah almarhum semua, kasihan juga. Betul. Jadi sebaiknya memang kalau memang berniat untuk memiliki diproses ya. Diproses saja. Kalau enggak ya lebih baik ya negara memberikan tanah, yaitu diberikan salah satu contohnya ya disubsidi gimana. Cuma nempati, ada tanah luas baru dikasihkan ini atau diangsur supaya tidak jadi masalah. Banyak sekali perumahan ini ya, sekarang ditendangi oleh katanya ada angkatan darat lah, angkatan laut, angkatan udara, banyak ditendangi. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ini adalah perumahan dinas. Tapi lebih baik sarankan kalau ada rumah dinas, lebih baik bagaimana caranya, jangan dinas, lebih baik minta. Ya itu kalau bisa jangan dia minta bagaimana diberikan subsidi untuk memiliki tanah untuk dibangun, itu baru bisa. Lebih baik harus dilepaskan, jangan sampai hanyalah melekat pada tanah-tanah yang berhubungan dengan tanah ini tanahnya TNI Angkatan Darat,
Oh ini titiknya angkatan laut. Oh ini dan sebagainya itu tidak bisa dibegitukan saja ya toh. Ini penting sekali. Ya baik, kita rehat sebentar ya Cak Bowo, kita lanjut lagi nanti, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bowo.